Welcome to Animal Life. Di video kali ini, gue bakal mencoba untuk ngerangkum salah satu buku yang ngerubah hidup gue, terutama mindset atau cara pikir gue. Judul buku tersebut adalah 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan manusia yang efektif. Kebiasaan merupakan segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan seseorang sehari-hari bakal menentukan seberapa sukses orang tersebut. So, langsung aja. Kebiasaan nomor 1, jadilah proaktif. Kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan terhadap situasi-situasi yang terjadi di hidup kita. Apakah kita memilih menjadi reaktif atau proaktif? Dalam dunia ini terdapat dua hal yang bisa kita kontrol dan hal yang tidak bisa kita kontrol secara langsung, kayak cuaca, kata-kata orang lain, dan kemacetan jalan. Hal yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon hal-hal tersebut. Kalau lu selalu merespon tanpa berpikir, marah-marah karena cuaca, dan bete seharian cuman karena teman kita ngehina kita sedikit, lu adalah orang yang reaktif. Lu membiarkan lingkungan lu mempengaruhi perilaku dan juga mood lu. Di saat kita reaktif, kita selalu fokus sama hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Mungkin lu lahir di keluarga yang kurang secara finansial. Mungkin juga bokap dan nyokap lu galak banget. Atau mungkin lu punya penyakit bawaan yang gak bisa sembuh. Tapi ingat, fokus sama hal-hal tersebut gak akan ngerubah apapun. Menjadi proaktif berbicara tentang fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa aja tuh? Cuma ada dua hal yang bisa kita kontrol. Yang pertama adalah action kita, yaitu apa yang kita pilih untuk lakukan, dan pikiran kita. Di luar itu, semuanya nggak bisa kita kendaliin. Orang reaktif itu selalu mengeluh terhadap apapun yang terjadi di hidup mereka. Orang proaktif tahu kalau mengeluh nggak akan ngerubah apapun. Tapi faktanya, kebanyakan orang memilih buat menyalahkan hal-hal di luar kontrol mereka. Karena itu lebih mudah daripada ngerubah diri sendiri. Kebiasaan nomor 2, mulailah dengan tujuan akhir. Kita harus berperilaku dengan memikirkan bagaimana orang lain berpikir tentang kita. Kita memang gak perlu peduli sama semua opini orang, terutama netizen-netizen yang memang gak punya niat baik buat kita. Tapi beda sama orang-orang yang memang kita sayang dan sayang sama kita. Kayak orang tua, pacar, dan sahabat-sahabat kita. Di saat kita meninggal nanti, pasti banyak kan orang-orang terdekat kalian yang datang untuk ngelayat kalian. Apa yang bakal mereka katakan tentang kalian? Kenangan-kenangan baik atau kenangan-kenangan buruk? Memulai segala sesuatu dengan memikirkan akhirnya membuat kita menjadi lebih efektif. Mulai memikirkan seperti apa kita mau diingat orang. Mau diingat sebagai orang yang menginspirasi atau justru ngejatuhin orang lain. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Stephen Covey sebagai penulis buku dalam bukunya berkata, kalau segala hal terbentuk sebanyak 2 kali, di pikiran dan di dunia nyata. Masalahnya banyak banget orang yang hanya menahan segala hal di pikirannya doang. Mereka ingin berdonasi, bantu orang lain, berbuat baik, tapi semuanya hanya di pikirannya aja. Jangan biarin potensi kalian stuck sampai di kepala kalian doang. Mulai wujudkan hal-hal tersebut di kehidupan nyata dan jadilah versi diri kalian yang terbaik. Lanjut ke kebiasaan nomor 3, dahulukan yang utama. Di video sebelumnya, Animal Life pernah ngebahas tentang matriks urgent important. Simpelnya, segala hal yang kita lakukan akan jatuh pada salah satu dari 4 kuadran. Ini adalah gambar simpel supaya kalian bisa mengerti matriks tersebut. Sesuatu yang urgent harus diselesaikan sesegera mungkin. Dan sesuatu yang important atau penting adalah sesuatu yang membuat kita lebih efektif. Stephen Covey menyarankan untuk kita melakukan hal-hal yang ada di kuadran 2, yaitu hal-hal penting atau important yang belum urgent. Kenapa? Karena kalau kita menunda hal-hal ini, hal tersebut akan berpindah ke kuadran 1 dan menjadi hal yang urgent. Jangan kerjain sesuatu di menit-menit terakhir. Hasilnya juga bakal jadi hasil yang buru-buru. Ngomongin soal hal-hal yang important, kadang kita susah buat bedain mana hal yang benar-benar penting dan yang sebetulnya nggak penting. Awalnya kita bilang kalau hal penting itu kerja, keluarga, selesain tugas, dan quality time dengan orang-orang terdekat. Tapi faktanya, kadang kita malah keasikan stalk cewek cantik atau cowok ganteng yang gak akan juga jadi pacar kita. Main sama teman-teman yang sebetulnya lu gak suka, dan keasikan main HP waktu kumpul bareng keluarga. Mulai samakan apa yang kalian katakan penting dengan apa yang kalian lakukan. 3 habit pertama ini ngomong tentang habit-habit yang efektif untuk memanage diri sendiri. 3 habit selanjutnya adalah habit-habit untuk menjadi efektif pada hubungan kita dengan orang lain. Lanjut nomor 4, berpikir win-win atau menang-menang. Stephen Covey bilang kalau ada 6 jenis hubungan antara kita dengan orang lain. Hubungan yang pertama adalah menang-kalah atau kalah-menang. Hubungan ini ngomong kalau kita mau menang, orang lain harus kalah dan juga sebaliknya.
Orang-orang ini berpikir kalau mereka mau punya bisnis yang sukses, bisnis-bisnis lainnya harus dijatuhkan. Walaupun kadang situasi hidup memaksa kita menjadi seperti ini, sebisa mungkin hindari kondisi tersebut. Lalu hubungan yang kedua, lebih jelek lagi, yaitu kalah-kalah. Contoh simpelnya adalah di saat sebuah pasangan yang sudah menikah bercerai hanya karena hal-hal yang sepele. Gak ada posisi yang menang di antara mereka berdua. Lalu tipe hubungan yang ketiga adalah menang doang. Orang-orang ini gak mikirin orang lain. Semuanya hanya berorientasi pada kemenangan pribadi. Biasanya kita kenal mereka dengan istilah egois. Hubungan yang keempat adalah no deal. Hubungan ini adalah kebalikan dari hubungan sebelumnya. Kalau hubungan sebelumnya cuma mikirin kemenangan sendiri, no deal juga memikirkan kemenangan pihak lain. Kalau kedua pihak gak menang, maka mereka memilih untuk melepas keputusan tersebut atau no deal. Dan hubungan yang terakhir adalah menang-menang. Hal ini terjadi dalam dunia bisnis, pacaran, hingga bahkan lingkungan hidup. Beberapa dari kalian pasti gak asing dengan istilah simbiosis mutualisme, di mana dua pihak sama-sama untung dalam sebuah hubungan alam. Gue beli buku 7 kebiasaan orang efektif adalah salah satu contoh kondisi win-win. Gue jadi lebih pinter dan pembuat bukunya dapat uang. Contoh lainnya adalah dengan gue upload video ke YouTube. Kalian dapat informasi baru yang mungkin menginspirasi kalian, dan gue dapat subscribers. Makanya jangan lupa subscribe ya guys. Lalu nomor 5, memahami dahulu sebelum dipahami. Dalam sebuah keluarga, seorang ayah ribut sama anaknya. Lalu sang ayah pun bertemu dengan teman dekatnya. Dia ngomong, anak gue tuh nyebelin banget, dia gak pernah mau dengerin gue. Lalu temennya ngejawab, ya iyalah, lu udah dengerin dia belum? Cerita ini ngingetin kita kalau kita harus coba buat dengerin orang dulu sebelum kita mau didengar. Seberapa sering kita marah sama seseorang karena perbedaan pendapat, padahal kita sendiri gak mau ngerti pendapat dia sama sekali. Secara saintifik, kita memang terlahir hanya untuk melihat pandangan diri sendiri. Memahami orang lain membutuhkan usaha tambahan. Tapi untuk menjadi orang yang efektif, kita harus sadar kalau setiap orang memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing dari pengalaman mereka pribadi. Kalau lu bilang pacar lu gak bisa ngertiin lu, tanya dulu sama diri sendiri, udah ngertiin dia belum? Stephen Covey dalam bukunya mencatat 5 level pendengaran. Level 1 adalah mengabaikan. Yang ini udah jelas jahat dan toksik banget, gak ada bagus-bagusnya. Level 2 adalah pura-pura mendengar. Yang ini kayak kita kalau lagi ngedengerin omelan dari bokap atau nyokap kita. Level 3 adalah pendengaran selektif. Kita cuma mau ngedengerin sebagian dari percakapan, cuman bagian yang menarik atau menguntungkan buat kita. Lalu level 4 adalah pendengaran atentif, di mana kita nggak ngedengerin isi pembicaraannya, tapi hanya merasakan suasananya. Contohnya adalah di saat kita ngedengerin lagu galau barat, dan jadi galau, walaupun kita nggak ngerti arti lagunya. Dan level 5 adalah pendengaran dengan empati. Level ini tercapai apabila kita mendengarkan dengan tujuan untuk memahami. Kita mencoba untuk berpikir dari sudut pandang lawan bicara kita dan lebih mengerti maksud yang mau ia sampaikan. Lanjut ke nomor 6, mewujudkan sinergi. Sinergi yang paling dasar adalah sinergi yang terjadi dalam tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita ada jantung, otak, dan juga lambung. Masing-masing organ ini sudah memiliki struktur yang kompleks. Tapi apakah organ-organ ini bisa bekerja tanpa satu sama lain? Mereka harus bekerja sama untuk membuat tubuh kita melakukan fungsinya dengan baik. Sinergi ini disebut sebagai sinergi konstruktif. Lawannya adalah sinergi reduktif. Contohnya adalah di saat kita terdeteksi positif virus corona dan di saat yang bersamaan kita jadi depresi. Sinergi ini justru malah memperburuk keadaan yang sudah buruk. Dalam kehidupan nyatanya, kita tidak bisa hidup sendiri. Sebagus apapun kualitas lu sebagai seorang manusia, lu pasti butuh orang lain untuk mencapai potensi maksimal lu. Dalam sebuah tim basket, terdapat 5 pemain. Sebuah tim dengan 5 orang skill tinggi yang gak punya strategi, mainnya egois, dan gak percaya sama teman-teman setimnya, bakal kalah sama tim dengan 5 orang biasa yang mau bersinergi dalam permainannya. Kebiasaan yang terakhir berhubungan dengan investasi. Dan investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri lu sendiri. Kebiasaan nomor 7, mengasah gergaji. Ilustrasi yang diberikan dalam buku adalah menebang pohon. Misalnya, untuk menebang sebuah pohon, kita perlu 6 jam dengan gergaji yang tumpul. Tapi kalau kita pakai 1 jam pertama untuk menajamkan gergaji kita bisa tebang pohonnya hanya dalam waktu 3 jam. Jadi total kita hanya butuh 4 jam untuk menebang pohon, dan bisa menghemat 2 jam sisanya untuk hal yang lebih berguna. Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dan lupa untuk memperbaiki kualitas diri kita.
kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pola makan sehat dan olahraga rutin. Kita bisa menajamkan gergaji kita dengan olahraga 3 kali seminggu dan diet sehat daripada kita masuk rumah sakit karena asam urat tinggi atau obesitas. Hal lain misalnya dalam proses kita belajar. Penelitian berkata kalau kita akan jadi lebih pintar dalam suatu hal apabila kita mengajarkan orang lain. Ini juga salah satu alasan gue ngebuat video kayak gini. Daripada kita stres belajar sendirian dan gak masuk otak, cobalah mulai mengajarkan temanmu yang masih belum bisa. Stephen Covey juga mengingatkan untuk memperbaiki kualitas emosional dan spiritual kita. Hal ini bisa dilakukan dengan menghabiskan quality time dengan keluarga, beribadah, mendengarkan musik, meditasi, dan membaca buku. Kita rekap sekali lagi. Jadi 7 kebiasaan untuk menjadi seseorang yang efektif adalah 1. Menjadi proaktif. 2. Memulai dengan tujuan akhir. 3. Dahulukan yang utama. 4. Berpikir menang-menang. 5. Memahami sebelum dipahami. 6. Mewujudkan sinergi. Dan 7. Mengasah gergaji. Menjadi seseorang yang efektif tidaklah semudah kelihatannya. Tapi yang penting adalah proses kita dalam menjalankannya setiap hari. Gak ada manusia yang sempurna. Namun kita harus berusaha setiap hari untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Thank you guys for watching. Stay healthy and stay productive.